menyimak baik-baik video ini ya. Halo guys, jadi di kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang biografi Frans Sumarto Mendur, sang fotografer proklamasi kemerdekaan. Biografi Frans Sumarto Mendur. Frans Sumarto Mendur lahir tahun 1913 dan meninggal pada tahun 1971 pada umur ke-57 atau 58 tahun. Adalah salah satu daripada para fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945 bersama saudara kandungnya yaitu Alex Mendur. Mereka turut mengabadikan peristiwa bersejarah ini. Frans Mendur bersama Alex Mendur, Justus Umbar, Frans Nyong Umbas, Alex Mamusung, dan Oscar Ganda kemudian mendirikan IPPHOS yaitu Indonesia Press Photo Service pada 2 Oktober 1946. Fotografi tidak hanya menjadikan saksi sejarah, namun juga menjadi bukti sejarah kehidupan manusia dan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Dengan keberadaan foto-foto itu, banyak hal yang bisa disadarkan dan diingat orang. Demikian pula kisah Frans Sumarto Mendur yang sangat memahami hal tersebut. Oleh karena itulah, setelah mendapatkan kabar dari seorang sumber di harian Jepang Asia Raya bahwa akan ada kejadian penting di rumah kediaman Soekarno, Frans langsung bergerak menuju rumah bernomor 56 di Jalan Pegangsaan Timur, itu sambil membawa kamera Leica-nya. Dan benar, pagi itu, pada Jumat 17 Agustus 1945, sebuah peristiwa penting berlangsung di sana. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno. Saat itu, Frans hanya memiliki sisa 3 lembar flat film, jadi dari peristiwa yang sangat bersejarah itu, ia hanya bisa mengabadikan 3 adegan. Yang pertama, adegan Soekarno membaca teks proklamasi. Bisa dilihat dari foto tersebut. Yang kedua dan yang ketiga, ada foto karya Frans Mendur yang mengabadikan detik-detik proklamasi Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta, 17 Agustus 1945. Bisa dilihat foto yang di atas adalah pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat, anggota PRTA Pembela Tanah Air, dan yang bawah adalah suasana upacara dan para pemuda yang menyaksikan pengibaran bendera. Setelah menyelesaikan tugas jurnalisnya itu, Frans langsung bergegas meninggalkan rumah kediaman Soekarno karena menyadari bahwa tentara Jepang tengah memburunya. Frans menjadi satu-satunya orang yang mengabadikan momen sakral itu dan sangat berjasa, karena Alexius Impurung Mundur, kakak kandungnya yang juga sempat memotret prosesi bersejarah tersebut, harus merelakan kameranya dirampas oleh tentara Jepang. Dan sewaktu tentara Jepang menemui Frans untuk meminta negatif foto Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi, Frans mengakui film negatif itu sudah diambil oleh barisan pelopor. Padahal negatif foto peristiwa yang sangat penting itu ia sembunyikan dengan cara menguburnya di sebuah tanah dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Kalau saja saat itu negatif film tersebut dirampas oleh tentara Jepang, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah generasi sekarang dan generasi yang akan datang tidak akan pernah tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut berlangsung. Bahkan, mengenai kehadiran Frans di rumah Soekarno pada waktu itu, wartawan senior Alwi Sahab menulis, andai kata tidak ada Frans Mendur, maka kita tidak akan punya satu foto dokumentasi pun dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tulisan itu dimuat di harian Republikasi edisi Minggu pada 14 Agustus 2005, 3 hari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-60. Pencucian 3 buah foto bersejarah itu juga tidaklah mudah, karena dihalang-halangi pihak Jepang. Frans bersama Alex terpaksa secara diam-diam harus mengendap, memanjat pohon pada malam hari, dan melompati pagar di samping kantor Domei, sekarang kantor berita Antara, untuk bisa sampai ke sebuah lab foto guna mencetak foto-foto tersebut.
Padahal bila dua bersaudara itu tertangkap oleh tentara Jepang, mereka sudah pasti akan dipenjara, bahkan bisa-bisa dihukum mati. Namun dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus, mereka dapat terselamatkan dalam aksinya itu. Foto pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pertama kali dimuat di Harian Merdeka pada tanggal 20 Februari 1946, lebih dari setengah tahun setelah pembuatannya. Film negatif catatan visual itu sekarang sudah tak dapat ditemukan lagi. Ada dugaan bahwa negatif film itu ikut hancur bersama semua dokumentasi milik kantor berita Antara yang dibakar pada peristiwa di tahun 1965. Waktu itu, sepasukan tentara mengambil seluruh koleksi negatif film dan hasil cetak foto yang dimiliki Antara lalu membakarnya. Oke guys, segitu aja yang bisa aku ceritakan tentang Sumarto Mendur. Kita harus selalu mengingat jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada generasi kita, dan thank you for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye. See you next video.